Kita mesti ngingetin para pemirsa nih. Iya. Dengan sengaja yang ditaruh tuh yang ngasih izin-izin itu orang-orangnya dia juga Punya gitu. 5 menteri. 5 menteri. Udah tahu lah siapa dia. Kita bongkar deh warisan-warisan Jokowi yang nggak bener itu. Gua nggak ikut-ikut lah. Kan semua udah baik. Sebenarnya tanah itu adalah penguasaan negara. Betul. Makanya kalau masyarakat adat dipandangnya kalian nih nggak punya sertifikat, pergi Yes. sana. Makanya ada beberapa oligarki besar yang awalnya dari supir truk lah, Iya. dari preman lah, dari apa? preman. Yang penting dia pinter bermanuver. Iya, ada yang backing. Ada yang itu dia. Dan itu yang mesti kita bongkar-bongkar. Ayo kita rapin. Kita sedang bongkar-bongkar nih. Makanya rajin-rajin tuh jual hilirisasi itu omong kosong. Gimana sih nih pemerintah? Jumpa lagi di channel DS TV, channel Walk the Talk, yang kali ini edisi kedua kita mengadakannya di bawah rimbun kehijauan pohon-pohon nih. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati juga suasana terbuka, karena kita akan banyak berbincang isu panas nih dengan Bib Fitri Susanti. Apa kabar, Bib? Udah lama Baik, kita nggak thank you. ngobrol-ngobrol nih. Gimana? Suka nggak suasananya? Asik banget sih. Panasnya aja yang ini kali ya. Terang, enak jadi. Iya. Saya mau buka ini shoot, takut kelihatan basah keringatan. Padahal sebenarnya cukup panas. Bib, suasana politik panas, Bib. Karena surat dari para purnawirawan TNI untuk katakanlah mengimpeach wakil presiden. Apa pandangan tata negara soal ini, Bib? Prinsipnya sih semua kelompok masyarakat pasti boleh mengajukan. Yes, Kebetulan demokrasi. dia atau mereka purnawirawan TNI, jadi orang lebih ngeri lah gitu ya, wajar ya dalam suasana demokrasi kita. Nah, cuma yang kita harus perhatikan itu kenapa DPR sampai sekarang kok belum membahas. Katanya Jadi- baru bahasa sidang, jadi surat-surat belum nyampe semua. Baik. Berarti harus segera dibahas sih. Tapi gini, kalau dari segi hukum tata negara, pertama kan kita mesti lihat 7A 7B ya, Ya. pasal di UUD 45. Pasal 7A itu bilang memang yang bisa dimakzulkan itu presiden dan garis miring atau wakil presiden. Jadi salah satu bisa. Nah, kemudian Nggak harus alasannya sepaket seperti kata Babe itu ya. enggak. Oke. Tapi menurut saya dia tuh ngomong begitu karena dia pengen ngait-ngaitkan. Oh, nanti kita ke sana. Nah, kita ke sana ya. Oh, oke. Iya. Tapi intinya pasal 7A itu alasannya memang kan pengkhianatan, penyuapan, tapi kan ada perbuatan Etis, tercela sama tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Nah, pasal 7B-nya itu prosedurnya harus DPR dulu, kemudian ke MK, kemudian MPR begitu ya. Nah, tapi yang MK dulu baru ke MPR untuk melegalkan di melegalkannya kan ya Oke. gongnya itu nanti di Di MPR, dengan 2/3 suara ya. MPR. Tapi memang pintu masuknya tentu saja DPR. Ya. Nah, cuma yang kayaknya perlu kita soroti lebih jauh itu alasannya. Soalnya para purnawirawan itu menekankannya di putusan 90. Oke. Putusan 90 itu kita semua pasti ingat ya. Artinya proses lahirnya putusan MK 90 Betul. yang memungkinkan Gibran maju sebagai wapres. Ya, Oke, walaupun itu waktu yang belum dipersoalkan. terkubur. Itu yang dipersoalkan. Nah, menurut saya ini sebenarnya nggak strategis. Oh, Kenapa nggak strategis? Karena satu, kan nanti kalau DPR setuju, itu usulan pemakzulan akan masuk ke MK. Putusan 90 itu putusan mereka sendiri, yang sebenarnya belum pernah mereka akui salah. oke. Walaupun ada putusan Majelis Kehormatan MK, ya. Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatan ketuanya saja ya, itu pun Itu dilawan. kan sebentuk pengakuan bahwa proses pengambilan putusan 90 tidak etis kan gitu ya. Betul, tapi kan yang mesti kita khawatirkan kalau di MK masih ada keengganan untuk menyatakan secara tegas bahwa putusan 90 itu keliru, bermasalah, maka nanti gagal di MK, jangan-jangan. Oke. Itu satu. Yang kedua, kenapa menurut saya tidak strategis, karena kalau putusan 90 yang dibawa, ini kayaknya makna omongannya Jokowi itu di situ. Berarti kan nggak mungkin Pak Prabowo nggak tahu, dan bahkan seluruh koalisinya Kim itu nggak mungkin nggak tahu apa cawe-cawenya lah, segala macam lah proses yang melahirkan putusan 90. Jadi kalau putusan 90 yang jadi objek akan ke bawah Kemungkinan tuh. gagal ya. Kimnya mungkin juga Kim asli ya nggak mau,
Pak Prabowo-nya juga mungkin agak sungkan karena artinya dia tahu nanti Yes. akan kebongkar Mendapat semua. manfaat juga. Ya, jadi kalau saya sih saya setuju ada proses ini. Hmm. Itu dulu ya, itu penting tuh. Jangan sampai nanti ini didiamkan karena menurut saya proses ini perlu buat kita belajar Berdemokrasi dengan belajar ajak. berdemokrasi dan jangan sampai terjadi lagi begitu ya. Iya dong, siapa berkuasa ubah aturan sesuka hati lewat Nah, MK. poinnya kan di situ. Hmm. Masalah nanti berhasil atau enggak ya kita nggak Urusan tahu. lain. Itu proses politiknya ada lagi begitu ya. Tapi kalau memang mau maju dibahas oleh DPR, barangkali yang harus dicari adalah kasus yang kita bisa isolasi kesalahannya Wapres Hmm. di diri dia sendiri. Hmm. Yang nggak ngajak Prabowo, yang nggak ngajak Kim dan seterusnya. Dan nggak melibatkan MK. Kan gitu tuh. Dan dan nggak Iya. melibatkan MK. Sebenarnya banyak kan. Ya misalnya kita mesti cari konstruksi hukumnya ya. Tapi misalnya yang bikin heboh Fufu Fafa lah, kemudian ada pertanyaan soal ijazahnya misalnya, walaupun itu tidak seheboh ijazah bapaknya ya. Tapi intinya Mungkin adalah karena luar negeri ya, jadi nggak mungkin heboh. karena susah nyarinya. Dalam negeri aja nggak kunjung dikeluarkan. Ada dulu yang jauh-jauh ke Australia itu, tapi udah. Oh iya iya ada. Iya kan. Iya. Nah itu jadi Oke. mesti kalau mau strategi supaya dibahas paling tidak oleh DPR, mesti cari kasus yang bukannya nyari-nyari ya, tapi memang dia bermasalah. Iya, iya. Bukannya kita mana nih cari-cari untuk menjatuhkan, enggak. Sebenarnya bukan dia yang bermasalah kali. Yang maksain dia duduk situ Ah. kayaknya bermasalah. Iya sih, iya. Cuma ya Karena kalau begitu. lihat dari wajahnya kayak nyesel-nyesel gitu ya. Kok gini banget gua gitu ya. Kenapa Bikin gua ada lapor di Mas sini? Wapres salah. Bikin project AI dipermasalahkan. Semua serba salah. Turun ke bawah salah. Bagi-bagi Terus gua ngapain kan kira-kira gitu. udah gitu bagi-bagi apa namanya tuh? Susu skincare. Skincare, salah juga. dipermasalahkan. Iya. Jadi mesti kita cari yang memang bisa menunjukkan. Jadi Lebih bukan nyari-nyari spesifik ya. ke dia ya. Bisa Iya, menunjukkan orang pribadi. ini keliru. Iya. Oke. Itu sih. Ini ya. harus didengar nih sama Purnawirawan dipikirin lagi. Perlu. Tapi menurutmu DPR mungkin nggak membahas masalah ini? Usulan Purnawirawan ini? Pasti berat sekali ya. Makanya dalam beberapa podcast juga saya udah bilang barangkali kita mesti membicarakan ekstra konstitusionalnya. Karena kalau pakai pasal 7B itu yang prosedur tadi, Iya. pertama DPR ya pasti Anda lah yang lebih tahu. Tapi kan dugaan kami yang di luar Kadang-kadang ini kita nggak tahu apa yang terjadi nggak tahu di juga ya. DPR. Taunya di ujung sama kayak Anda. Lewat media kita tahu gitu. Ya maksudnya pasti kan ada perhitungan. Misalnya misalnya kita setuju makzulkan Gibran, emang penggantinya siapa sih? Mungkin kalau misalnya ada yang bilang, oh Mbak Puan misalnya, saya nggak suka misalnya ya kan, atau AHY misalnya, aduh menguntungkan nggak ya buat saya? Perhitungan itu pasti ada lah ya kalau di DPR kan. Jadi mungkin lebih challenging, nggak mudah, belum lagi koalisinya berarti harus walaupun secara hukum tata negara tidak ada hubungan dengan presiden, tapi kita nggak tahu kayak di pilkada ya. enggak. Pilkada kan harus dari koalisi pengusung toh. Enggak, kalau pasal 7B itu bilang intinya di DPR itu quorum persetujuannya adalah 2/3 dari total jumlah anggota DPR 580. Tapi kita tahu pengambilan keputusan di DPR pasti berdasarkan fraksi. Dan kemudian fraksi berarti ada kontrol dari ketua koalisinya yang adalah presiden. Walaupun secara HTN nggak ada kaitannya. Banyak sekali trade off-nya lah di sana. Banyak. Makanya barangkali kalau kalau memang ingin jalan, sekali lagi ini bukan karena ini purnawirawan TNI ya, tapi memang aspirasi itu tinggi. Iya. Dan karena masalah mendasar, tapi juga kemudian orang kan punya ketakutan. Kalau ada apa-apa, karena secara hukum tata negara begitu, kalau ada apa-apa dengan presiden, automatically penggantinya adalah wakil Ya, presiden. karena wakil presiden itu saya selalu bilang itu presiden in waiting kan. Betul. Bukan sekedar ban serap gitu loh. Iya. Tapi presiden in waiting gitu. Iya. Artinya kan kapasitasnya ya minimal 99% mendekati presiden yang menjabat dong. Kan Iya kira-kira gitu ya. Kalau kita Harusnya lihat semua begitu. wakil presiden di masa lalu kan dari zaman Bung Karno Iya. sampai yang sebelum-sebelumnya. Saya nggak berani nyebut sebelumnya. Kan semuanya memang harus siap-siap jadi presiden berikutnya. Harus siap. In dan case. In case, betul. Karena ya kita nggak ada yang tahu ya. Apalagi melihat kondisi situasi politik, situasi personalnya presiden sekarang juga begitu ya. Jadi artinya kita harus pikirkan secara serius ini. Tidak boleh
dianggapnya ya Manuver cuma politik manuver belaka. politik. Udahlah kita move on. Nggak bisa move on Iya, sih iya. kalau menurut Ini kan saya. memang harus dilihat menjadi bagian dari peradaban politik kita di masa depan kan. Betul, betul. Termasuk peradaban hukum, terutama hukum konstitusional kan. Benar. Jadi karena itu saya pengen bilang bahwa mesti diseriusi. Ya, Kalau misalnya katakanlah tadi putusan 90 tidak terlalu visible ya. untuk digali, kita cari perilaku-perilaku yang memang perilakunya kan memang agak kacau ya. Dengan Fufu Fafa itu buat saya agak memalukan misalnya ya. Tapi memalukan itu secara hukum tata negara gimana? Ada yang bilang itu kan biasa tuh anak muda kadang-kadang begitu. Saya ingin bilang ini wilayah publik nih. Apa yang saya lakukan misalnya dengan yang anggota DPR lakukan, apalagi Wapres lakukan, kepala daerah, menteri pakai KTBLC untuk istrinya misalnya. Itu value-nya beda. Betul, betul. Karena ya ini wilayah Magnitude-nya publik beda, nih. iya. Wilayah privat ya silakan gugat saya secara perdata. Iya. Tapi wilayah publik itu mesti dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi kalau kelakuannya minus dikit, mungkin untuk anak muda lain boleh kita tegur atau yang lainnya kalau tidak merusak. Tapi untuk pejabat publik itu udah langsung masuk dalam kategori perbuatan tercela Iya. dalam pasal 7A. Nah ini kan selalu yang diributkan orang, bukan diributkan lah, dipakai. Kasih kesempatan anak muda lah. Oh, Tapi kan ngurus negara bukan cuma soal muda ya. betul. Tapi Iya, kan? kapasitas justru paling penting. Iya, ya kalau memang mau kasih anak muda, ya belajar dulu wali kota, lalu gubernur, baru Iya. berangkat ke. Pelan-pelan lah ya kan, belajar Iya. dulu gitu loh. Kecuali sekolahnya bener lah kayak di luar negeri kan, bisa aja memang mudah naik gitu ya. Karena kapasitas brainnya dan apa namanya itu, modal sosial itu cukup tuh, modal Betul. psikologinya cukup Apalagi gitu ya. jadi politikus kan butuh attitude Yes. untuk political networking, Membiasakan dengan negosiasi. pejabat-pejabat tinggi, Iya. memahami kompleksitas masalah. Jadi itu Itu kan nggak yang bisa instan ya. oh nggak bisa sama sekali nggak bisa. Ya, tapi yang milih memang banyak penggemar mie instan sih. Jadi Walaupun saya juga penggemar mie instan. Tapi tadi Bib, Heeh. agak aneh ketika seorang Presiden Jokowi ngomong bahwa itu satu paket. Karena itu kan logika yang bermasalah kalau menurut saya ya. Ya, Karena ya. kalau itu logika Jokowi itu dipakai, maka Soeharto kemarin harus jatuh bersama Habibie dong. Iya. Kan gitu tuh. Iya, Gak Gus bisa Dur Habibie juga waktu gantiin, itu. Gus Dur juga kan gitu. Ini kenapa seorang mantan presiden bisa ngomong begitu? Saya sih melihat intensinya. Karena kan pasti ada yang ngajarin dia toh, Pasti, kasih pasti. advice kan. Ya, banyak kan orang pinter kan. Ya, di Pak, sekitar pinter dia. banget semua, sampai semua bisa bengkok kok. Iya. Iya. Jadi kalau saya sih melihat dia memberi isyarat bahwa kalau Anda macam-macam dengan anak saya, Anda juga akan kena loh sebenarnya. Macam ancaman. Iya, dia memberikan isyarat itu kan. Iya, iya, iya. Kan kalian itu pinjem saya dulu, Iya. makanya bisa menang. Iyalah. Ya kita harus akui dong. Kita lihat aja track recordnya Prabowo ya, terus terang aja ya. Karena track record itu kan bukan gosip ya. Kan, Berkali-kali kalah dan kemudian baru bisa menang setelah jadi menteri dan dibantu presiden. betul kan, gitu. dipinjami Dan itu kan Pak anaknya. Prabowo sendiri yang ngomong kan. Betul. Ini yang bantu saya berutang, bla 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 kan gitu ya. Iya, jadi itu yang ingin dia tekankan, Pak Jokowi tekankan tuh sebenarnya itu. Bahwa Saya ini capek-capek turun 17 Iya. kali ke Jawa Tengah bawa bansos gitu kan. sampai hafal gitu. Itu Ferry Amsari datanya. Oh iya iya iya. Dia iya. bilang mana ada presiden datang ke satu Langsung ya. daerah selama kampanye 17 kali bawa bansos tuh. Yang belakangan kita tahu ternyata bansosnya bermasalah. Iya, itu. Jadi itu yang ingin dia beri sinyal gitu. Anda nih udah saya bantu mau jatuh-jatuhin anak saya gimana sih? Jatuh sekalian gitu ya. Jadi memang bukan nggak ngerti ya, tapi memang ada semacam hidden message lah di dalam ya. Iya. Menurut Bibip itu akan diperhitungkan oleh Pak Prabowo nggak? Eh, Atau memang Pak Prabowo melihat, alah udahlah nggak usah diganti-ganti, biarin aja gitu. saya pasti diperhitungkan sih. Pasti. Mungkin dia tidak tunjukkan secara terbuka, tapi pasti dia perhitungkan. Artinya kan pasti banyak yang publik nggak bisa lihat ya di balik-balik pintu. Ketemu Bu Mega misalnya, Ya. dan ketemu politisi lainnya, kita nggak tahu apa yang dibincangkan. Jadi dia mungkin tidak secara terbuka, misalnya katakanlah berkoordinasi dengan para purnawirawan TNI atau dengan pihak manapun, tapi itu pasti diperhitungkan. Dan makanya kalau saya sih ingin membincangkan juga soal ekstra konstitusional itu. Kalau kita berharap pada 580 anggota DPR yang warnanya luar biasa banyak itu, barangkali tantangannya lebih tinggi ya.
kenapa tidak kita juga mulai membicarakan hal-hal yang ekstra konstitusional. Bukan dalam arti merusak apa Tatanan. gitu ya, tapi ekstra dalam arti mungkin ada cara-cara yang bisa membuat Out of the box lah. ya Iya. memaksa kan ada ya memaksa orang untuk turun. Seperti Soeharto kan juga dulu Ya turun dipaksa oleh demo mahasiswa. dipaksa juga oleh Tapi mungkin menteri-menteri ini baiknya dulu. turun untuk tidak malu berkepanjangan sih kalau menurut saya. Iya memang sih. Kasihan juga, saya terus terang saya melihatnya kasihan. Iya, udah Kadang-kadang diolok-oloknya ngeliat, luar biasa iya ya. kan setiap hari di media sosial di mana-mana, dan saya melihat dia jarang sekali dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis. Benar. Dan kalaupun ada di situ dianggap nggak ada. Iya. Seringkali lihat kan dia ratas besar, dia celingukan gitu kan. Iya. Rapat paripurna dalam ratas hampir nggak pernah. Ya mungkin bingung terlibat. juga dia mau ngomong apa kalau dia Iya secara sih. kapasitas kurang, kan membicarakan persoalan negara itu tahu sendiri Tapi tidak dia mudah. katanya lebih pintar dari Rona apa? Dari siapa itu? Oh ya dia wapres Katanya terbaik ya katanya wapres ya. terbaik, bahkan lebih pintar dari siapa? Sahrir, Ampun. macem-macem. Syahrir. Dalam sejarah semesta katanya ini wapres terbaik sih. Tapi ya oke lah, kita jadi gibah ini kalau ngomongin dia terus, kasihan bersin-bersin. Bib, kemarin MK. Oke, kita bertahap mungkin. Pertama, menurutmu apakah langkah MK memutuskan sesuatu yang sangat detail yang sebenarnya harusnya menjadi ranah pembuat undang-undang, apakah itu tidak melampaui kewenangan MK? Kalau menurut Nanti saya substansinya tunggu dulu. tunggu dulu Tapi ya. apa yang mereka Melampauinya lakukan? dulu Iya. ya. Kalau menurut saya sebenarnya tidak. Tidak ya. Karena begini, tidaknya tuh karena satu kan mereka itu masih pakai wewenangnya untuk menafsir konstitusi. Jadi kalau dikatakan negatif positif legislator itu sebenarnya argumen yang sudah usang. Dulu itu Hans Kelsen, mbahnya positivisme hukum di Indonesia banyak sekali dipakai, bilang soal bahwa MK adalah negatif legislator karena waktu awal dia ingin mengenalkan apa itu yang namanya pengadilan konstitusi as opposed to DPR di sana, di Austria sana, dia menggunakan istilah itu. Tapi sebenarnya itu cuma untuk memperkenalkan. Ketika MK Indonesia yang sekarang ini menggunakan wewenangnya menurut pasal 24 kan memang mereka menafsir undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Dan dia itu kan tidak seperti legislator yang di DPR, dia tidak yang saya mau ngubah ini, saya mau ngubah ini. Tapi dia menunggu perkara masuk dan dia hanya bisa menjawab petitumnya. Petitum itu apa yang dimintakan oleh pemohon. Nah, jadi dia spesifik di pasal itu dan dia betul-betul menafsir apa kata konstitusi. Kalau ada hal-hal lain yang dia bicarakan di pertimbangan hukum untuk panduan bagi pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang yang mungkin nanti dibutuhkan untuk membereskan itu semua. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya tidak melanggar konstitusi. Ya, karena orang begini, akan terjadi satu kecenderungan di mana setiap orang bisa menggugat ke MK. Akhirnya MK harus memutuskan semua yang menjadi ayat-ayat dalam undang-undang. Kan Tapi bisa terjadi begitu nih. bisa. Dan Ya. sekarang sebenarnya tengah terjadi. Tapi begini, dia itu kan kalau memutus harus pakai penalaran hukum. Dan kita bisa nilai penalaran hukumnya. Tapi kan penalaran hukum kan selalu tentang tafsir. Artinya setiap pakar juga bisa berbeda pandangan, berbeda teori, Bisa. berbeda rujukan. Bisa, tapi kan dia secara konstitusional ditentukan sebagai pemutus akhir untuk perbedaan ini. Kalau saya ngomong A, kita bisa ngotot A, tapi pada akhirnya kalau MK bilang B, ya udah saya nurut. Kalau misalnya penalaran hukumnya menurut saya keliru, saya akan bincangkan atau saya kembali lagi ke MK, mohonkan lagi, coba tinjau lagi. Dan itu sudah sering kan. Dan harus diingat MK itu nggak selamanya dia main berikan disetujui semua. Undang-undang TNI aja walaupun saya nggak setuju, tapi dia sudah punya 2 atau 3 perkara yang udah dia NO ya, tidak dapat diterima. Belum lagi waktu Cipta Kerja, itu banyak sekali semuanya dia tolak tuh. Saya kecewa, tapi ya dia itu MK memang tidak betul kalau dikatakan dia selalu menerima, pokoknya kalau masyarakat sipil melawan DPR lewat MK saja. Sebenarnya tidak. Beberapa kali saya sendiri gagal ketika mengajukan beberapa hal ke MK. Ya, tapi kira-kira apa ini mereka menolaknya apa? Apakah substansial dengan yang lain gitu? Karena kan
kalau ketika Bib dan teman-teman menggugat, itu kan pasti punya teori sendiri, pasti Betul, punya cara pandang sendiri. benar. Nah, ketika dia menolak atau menerima, itu debatable apa tidak? Dia itu biasanya MK akan meletakkan semua pertimbangan hukumnya kan dalam putusan itu. Nah, biasanya itu dia jabarkan apa yang dia pandang sebagai teori yang berlawanan. Makanya kami kalau misalnya menjadi pemohon kan juga memaparkan semua teori yang ada, panggil ahli, panggil saksi fakta dan seterusnya. Nah, kemudian dia akan dituangkan semua tuh. Makanya tebal-tebal sekali ratusan halaman biasanya. Kalau yang Pilpres malah lebih dari 1.000 halaman. Jadi dia tuangkan semua teori dan bukti, baru kemudian dia berkesimpulan begitu. Jadi menurut saya kita melihatnya memang kasus per kasus. Putusan 90 kalau kita baca penalaran hukumnya memang ngaco. Makanya ada yang dissenting opinion malah curhat. Kan Saldi Isra, Arif Hidayat kan curhat. Malah cerita tuh soal ternyata nggak pernah disidangkan segala macam. Tapi untuk kasus yang kemarin itu rapi dijabarkan dan semuanya bisa diterima alasannya. Oke, tadi menarik tuh. eh, Saldi Isra malah bilang tidak pernah disidangkan itu yang putusan 90. Iya, Dan itu Ferry Amsari juga belakangan bicara kan. iya. Nah, kemudian menjadi menarik. Apakah tidak mungkin Hakim MK sendiri yang melakukan katakanlah semacam pembahasan ulang misalnya meminta. Kita kan perlu mekanisme di mana ya oke, bagaimanapun hakim itu manusia. Dan ternyata putusan 90 membuktikan bukan tidak mungkin mengintervensi MK gitu. Ya, ya. Kan tentu kita perlu sesuatu untuk mengoreksi. Hmm. Kalau tidak mengintervensi dari luar berarti dari dalam harusnya gitu. Dari Misalnya, dalam tidak mungkin, karena dia pengadilan. Pengadilan itu prinsipnya pasti harus diem aja, nunggu orang datang minta putusan. Nah, jadi harusnya yang dilakukan adalah ada masyarakat sipil siapapun itu menggugat kembali. gugat kembali. Sama kayak misalnya putusan 135 ini yang memisahkan pilkada sama pemilu nasional. Kalau ada yang tidak setuju, menurut saya sih ajukan aja lagi. Politikus kan juga jaringannya banyak ya. Artinya Tapi nggak kan harus diri sendiri oh ya oke. yang mengajukan. Bisa aja yang lain misalnya begitu. Itu udah jamak dilakukan sih. Nah, jadi cara seperti itu mungkin dilakukan sama kayak presidensial threshold. 33 kali ditolak dan tidak dapat diterima. Yang ke-34 malah dikabulkan oleh MK. Ya Jadi itu aneh tuh. Gimana cerita? Teorinya beda tuh yang 33 dengan yang terakhir. teorinya beda, satu. Dan yang kedua, mereka berhasil, pemohonnya tuh mahasiswa malah. Keren banget sih itu anak-anak mahasiswa itu. Mereka berhasil membuktikan bahwa, bilang ke MK pada dasarnya, MK coba aja lihat kacaunya pemilu itu 2024 kemarin kayak apa. Jadi Anda bisa melihat bahwa dengan situasi demokrasi yang seperti sekarang, pemilunya jorok banget, Februari 2024, memang harus ada perubahan sistemik yang besar. Nah, MK jadi merasa ada alasan yang sekarang lebih kuat. Padahal kalau menurut saya ya dengan menghapuskan presiden threshold itu transaksi di bawah dan di luar akan lebih gila-gilaan, terutama pada putaran kedua. Kecuali kalau dihapus ketentuan 50+1 itu +1. Jadi first past the post aja. Siapa tertinggi kayak pilkada aja. Jadi nggak ada putaran kedua. Tapi kan 50+1 kan ada di konstitusi dan alasannya adalah untuk menjaga legitimasi keseluruhan di NKRI Iya, ini. iya, tapi kalau pertimbangan tadi penghapusan presiden threshold untuk mengurangi kekacauan akibat money politik, transaksional segala macam, tidak menjawab malah bikin makin busuk ini barang. Nah, Karena nanti calon bisa oke. banyak, kan kayak pilkada nih, calon Ngerti, bisa ngerti. banyak. Putaran kedua, ini akan saling bertransaksi, Iya. mendukung mana pasangan yang lebih kuat atau yang bayar lebih besar kan? Itu malah lebih parah kalau menurut saya. Iya, nah ini penting nih, bagus nih masuk sini nih. Sama dengan putusan 135. MK itu kan tidak bisa, makanya dia juga nggak boleh kan mengatur secara detail. Maka dia hanya akan membuka jalan untuk pembentuk undang-undang untuk merapikan itu. Jadi sebenarnya dia hapuskan presidensial threshold, kemudian terserah kepada para pembentuk undang-undang. Mereka pakai istilah constitutional engineering. Tapi kan bahasa bayinya adalah bikin dong kerangka hukumnya yang di level praktis yang memang adalah tugas konstitusional kalian, DPR dan pemerintah, supaya putusan kami ini bisa ada manfaatnya buat warga. Ya. Karena kayak putusan 135 tuh yang pemisahan pemilu itu kan ada yang bilang ini
potensial melanggar konstitusi karena jadi 7 tahun untuk yang DPRD Ya. dan pilkada juga. Tapi pilkada kita punya presiden menunjuk penjabat kepala daerah ya. Nah, tapi kan potensial putusan MK-nya itu sendiri sebenarnya tidak mengubah secara permanen jadi 7 tahun pemilunya. Karena ini sorry saya agak lompat, mungkin banyak yang nggak ngikutin. Karena di dalam konstitusi kita memang bilangnya pemilu itu harus 5 tahun sekali. 5 tahun. Jadi ada yang bilang ini melanggar konstitusi nih. Yang diatur putusan konstitusi MK. kan dipilih secara demokratis kan, tidak diatur masa jabatan di undang-undang. Ya, dan sebenarnya MK pernah memutus bahwa pemilihan secara demokratis itu dibuatkan oleh DPR dan pemerintah dalam bentuk undang-undang, bentuknya harus mirip dengan apa yang dilaksanakan di pemilihan presiden langsung. Jadi demokratis bukan berarti dipilih DPRD. Pemilihan demokratis itu untuk kepala daerah ya. Untuk kepala daerah. Untuk anggota DPRD kan melalui pemilu ya. Anggota DPR tetap memang melalui pemilu Melalui dan pemilu. dibilangnya 5 tahun. Iya. Jadi kritiknya adalah kok jadi 7 tahun? Nah, yang harus diperhatikan MK nggak bilang jadi 7 tahun. MK bilang harus ada jeda nih 2 tahun supaya nggak ada voters fatigue, jadi nggak Tapi kan pusing. konsekuensinya kalau minta dia 2,5 tahun Ah. setelah pemilu presiden 2029, maka otomatis kan 2031 Betul. atau menjelang 2032 baru boleh pemilihan DPRD. Betul. Nah, ada 2 respon tuh. Pertama adalah itu kan masa transisi. Jadi sebenarnya MK tidak menjadikan itu 7 tahun, cuma untuk masa transisi ini untuk pertama kali biar rapi dulu, yang awal tuh mungkin jadi 7 tahun dan itu boleh beberapa kali dilakukan seperti itu. Di Masa transisi di Indonesia. Oke. Nah, yang kedua adalah dia kemudian bukan dia ya, tapi sebenarnya menjadi tugas DPR dan pemerintah lagi-lagi untuk membuatkan constitutional engineering itu. Karena Oke. itu baru potensi, putusan MK-nya sendiri belum melanggar konstitusi, tapi dia berpotensi melanggar konstitusi kalau diaturnya tidak baik. Tapi kan putusan MK itu menyebutkan tahapan tahun kan langsung. Nah, Menyebutkan. pertanyaan saya, kalau DPRD yang sekarang ini, ya oke lah Diperpanjang. konsekuensi terpaksa diperpanjang, itu kan nggak punya landasan hukum nih, ya toh. Karena itu tadi mereka kan dilantik SK-nya itu kan untuk periode 5 tahun tuh. Betul, betul. Iya kan, artinya kan harus ada perpanjangan dan istilah PJ nggak dikenal Nggak itu bisa, karena dalam DPRD karena harus DPR. dipilih secara melalui pemilu. Mm-mm. Nah, apakah tidak mungkin itu tidak harus berlaku pada pemilu 2029, tetapi pada pemilu 2034? Supaya apa? 2029 di situ dinyatakan gitu bahwa ini untuk sampai 2000 sekian gitu Bisa loh. jadi. Bisa jadi. Makanya tergantung DPR dan pemerintah untuk membuatkan undang-undang yang barunya seperti apa. Iya. Makanya kalau kami tuh lagi sering diskusi ya orang-orang HTN karena polemik ini. Bagi kami bisa itu saya cukup setuju loh model seperti itu. Apalagi saya sangat takut ini Change konsekuensinya. managementnya aja. Konsekuensinya nanti PJ lagi nih 2 tahun. Gila aja kita. Benar. Kalau sampai PJ lagi, wah udah nggak usah ada pemilu dah. Makanya daripada ribut, maksudnya tuh ini MK nggak benar ini terus sampai mengancam, kan ada FGD beberapa hari yang lalu tuh ada ancaman lah gitu ya. Saya sebenarnya punya kekhawatiran MK akan di KPK-kan. Daripada ribut itu, mendingan bikin skema kayak gitu. Gimana caranya supaya ini mulus nih? Termasuk tadi misalnya diundur ke 2034 dan seterusnya. Nggak apa-apa. Bisa jadi tapi kan itu MK jalan bikin terbaik. tahapan tahun-tahun itu kan jadi menyulitkan karena itu terlalu teknis kan. Dia kan di pertimbangan hukum, artinya masih bisa dipertimbangkan lebih jauh konkretnya seperti apa. Karena dia bilang, tolong constitutional engineering-nya Anda yang bikin loh, karena Anda pembentuk dia masih undang-undang. sebut begitu ya. Ya, karena dia cuma memutus apa yang diminta. Jadi dia cuma menafsir yang namanya pemilu serentak itu apa. Sebenarnya dia cuma bilang gitu. Nah, menurutmu kenapa menurutmu MK mengambil putusan yang membedakan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah? Kenapa tidak eksekutif dengan legislatif? Karena sebagian orang bilang, loh ini mulai nih pemisahan pusat dengan daerah. Kan ini tidak baik untuk NKRI yang sifatnya negara kesatuan gitu. Kenapa itu pilihannya, pertimbangannya?
Kalau saya sih melihat dari argumen itu kan yang diminta pemohon ya, dan saya baca argumennya yang lengkap, memang ada keinginan besar supaya justru ada otonomi daerah juga yang lebih kuat. Jadi konfigurasi politik di level lokal itu tidak copy paste dari yang level nasional. Kayak sekarang misalnya kan jadi banyak akhirnya ada miniatur Kim Plus di banyak daerah karena dilaksanakannya secara barengan. Itu satu. Kemudian yang kedua juga kalau dikatakan apakah tidak menghancurkan konstruksi NKRI, sebenarnya kan pengikatnya adalah partai. Karena pada akhirnya yang akan memilih caleg itu adalah partai. Jadi sebenarnya keterikatan NKRI-nya masih kuat dan Kementerian Dalam Negeri juga kuat kan sampai sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan itu. Cuma dia mau bikin supaya itu tadi ya, relasi pusat dan daerah lebih baik dan warga itu nggak kelimpungan, penyelenggara pemilu juga nggak kelimpungan begitu banyak yang harus di-manage. Ya, nah ini yang diusulkan oleh pemohon itu, pertimbangan mereka apa? Apakah, kan saya dengar sekilas gitu karena saya tidak baca secara detail Iya, ya. iya, iya. Misalnya karena kasihan penyelenggara pemilu. Karena akhirnya apa namanya banyak yang kelelahan, ada yang Salah korban, satunya itu ya. ya kan? Lalu warga juga ribet dengan 5 kotak Iya, gitu. Nah, terus larinya ke pusat dan daerah gitu. ya. Why not? Karena begini, mungkin kepentingan partai politik ya. Karena begini, untuk DPR RI dan pemilu presiden itu kan perlu pengorganisasian hingga ke bawah untuk pemenangan, untuk mobilisasi resources, Iya. jejaring dan sebagainya. Ketika itu diputus, ini kan gantung ini barangnya jadinya. Mungkin ini yang menjadi concern partai-partai politik. Kenapa? Ketika kakinya dibawa dipenggal, itu mereka akan kelimpungan Ya, gitu, akan memang. ribet gitu loh. Ya, itu dugaan saya begitu. Makanya partai politiknya langsung keras gitu ya. Tapi pertimbangannya adalah, dan ini sebenarnya pemerintah tuh sempat membicarakan ini loh. Jadi saya ikut beberapa kali diskusi tuh, salah satunya di Bappenas misalnya yang mengevaluasi pemilu. Memang membicarakan nih kayaknya harus dipisah nih. Tapi betul, pemisahnya apa? Apakah eksekutif legislatif atau pusat daerah? Nah, yang lebih baik bagi demokrasi dalam arti untuk memberikan jeda yang cukup dan mekanisme yang baik bagi partai politik untuk melakukan rekrutmen adalah dengan memisahkan pusat dan daerah. Jadi kita juga bisa sekalian memberdayakan mesin-mesin partai politik di daerah. Kalau sekarang kan benar-benar sentralistik nih, termasuk di partai politik. No, Nah, karena itu yang kalau jadi pertimbangan. realitasnya kan penggerak bagi partai-partai politik itu kan ada di bawah. Ketika mereka tidak ikut bertarung di situ, maka kos akan menjadi lebih besar. Karena misalnya siapa? Pihak yang ikut bergotong royong menggerakkan mesin ini, termasuk pengadaan atribut, pengadaan saksi, pengembangan jaringan, door to doornya segala macam. Ya apa iya dikerjakan orang dari pusat? Kan nggak mungkin. Karena dia kan satu tarikan nafas begitu. Nah ini kan akarnya, tiangnya gitu loh. Ketika dia dipisah, terabas, ya ampuh. Ya, itu point of view-nya partai politik. Nah, tapi kalau point of view untuk kerapihan demokrasi, yang dipandang lebih baik adalah untuk memisahkan itu. Memisahkannya maksud saya antara lokal sama nasional. Karena itu tadi untuk justru membangun kapasitas politik daerah juga. Itu yang Saya kira lebih kalau kuat dengan di sistem situ. yang ada sekarang, dengan undang-undang yang ada sekarang nggak akan ngerubah apa-apa itu kecuali pemilunya dirubah. Makanya ubah undang-undangnya dong. Ya, nanti balik lah. Aduh, capek deh kita ngomongin itu. Tapi gini ya, saya cuma berpikir bagaimana sebenarnya menemukan, mencari titik temu lah dari keinginan MK, pandangan putusan MK dengan realita politik. Karena bagaimanapun hukum itu kan hasil kompromi politik ya. Pasti. Dan sesuatu yang diputuskan secara politik kalau masih dipersoalkan secara etis, teknikal, ini kan bisa repot juga. Ya, dalam artian lalu pembentukan undang-undang akan selalu rentan terhadap satu proses katakanlah judicial review atau apa. Nah, dalam negara yang seperti sekarang ini yang demokrasinya masih terus mencoba mencari jati diri yang paling paling cocok gitu. Apakah tidak bisa nih antara DPR dengan MK duduk bareng gitu ya pasca DPR membuat keputusan, ya berdiskusi sebelum itu ditetapkan atau apa gitu ya, untuk mencegah hal-hal yang kemudian merepotkan.
Kecuali memang MK kita ini kita percaya sebagai udahlah ini emang primus inter pares dah. Kagak mungkin ada yang bisa intervensi. Tidak punya keinginan pribadi lagi. Udah selesai dengan dunia gitu ya. Tapi kan putusan 90 membuktikan enggak seperti itu. Ada dua ketua MK itu berurusan dengan korupsi. Ya Kemarin kan? jadi narasumber di DPR tuh. Nah itu dia makanya kan. Ini kan kemudian membuat kita harus berpikir bagaimana supaya tidak justru dijebak oleh adigum-adigum demokrasi sendiri. Misalnya kemarin putusan 90 MK itu kan kemudian dipakai. Oh, dia kan dipilih secara demokratis. Nah loh, hulunya aja udah nggak beres, lu gimana lu bicara hilir? Kan kira-kira seperti ini. Iya. Gimana sebenarnya bisa kita mencari titik temunya? Pertama, memang kalau relasi antara lembaga yudikatif dengan legislatif dan eksekutif, modelnya bukan kompromi. Dia memang akan mengeceknya dengan cara itu. Mungkin bukan kompromi, tapi katakanlah komunikasi. Karena begini, MK itu kan itu utusan pemerintah, Ya, utusan apa namanya MA yudikatif, sama ya kan, sama DPR. legislatif. Ya. Nah, jadi begini, sebenarnya proses itu akan terjadi di ruang sidang karena MK pasti akan mengundang DPR dan pemerintah sebagai pemberi keterangan karena mereka pembuat Oh ada undang-undang. ya. Ada proses itu. Kemarin itu Menteri Hukum, tapi kayaknya anggota DPR juga ada yang hadir deh. Anggota DPR tuh suka jarang datang, kecuali undang-undangnya concernnya mereka gitu ya. Baliknya nggak pernah datang sana. Jarang datang. Jadi itu catatan ya. Oh langsung WA nih. Enggak lah ngapain? Enggak ya, Gue enggak juga ya. nggak tahu Oke, apa oke. urusannya. Beda ya. Beda. Nah, tapi proses itu sebenarnya terjadi di ruang sidang. Nanti DPR dan pemerintah biasanya akan memberikan keterangan sebagai pembentuk undang-undang. Nah, terus ketiga juga responnya adalah kalau modelnya mau ada semacam konsultasi dulu, kita sistemnya tidak seperti itu. Model itu ada di Prancis. Jadi constitutional preview gitu, preview. Oke, ya semacam review. Kita tuh nggak menganut sistem itu. Makanya kita langsung Tapi review kenapa begitu. enggak jadi terobosan? Bahwa kemudian nanti tetap digugat oleh masyarakat. Kan MK tidak mengatakan, oke, ketok aja gue udah setuju. Kan bukan itu maksudnya. Enggak. Tapi kan menghindari yang Betul. seperti apalah, wishful thinking atau intervensi atau apalah namanya. Sebenarnya gini, kita juga harus lihat akarnya. Kalau misalnya DPR juga membahas undang-undangnya itu dengan cara-cara yang baik, misalnya nggak seperti kemarin tuh undang-undang TNI, karena minggu lalu tuh saya baru ngasih keterangan ahli di MK. Jadi tahu timelinenya ya, cuma 9 hari misalnya. Undang-undang Itu masih kalah sama Minerba undang-undang pilkada 12 kemarin. hari. Nah kan, maksud saya gitu, seandainya DPR menggunakan kesempatan untuk membahas undang-undang secara maksimal, kemungkinan besar sekali MK itu juga nggak akan membatal-batalkan seperti itu. Kita harus Tapi lihat itu root warisan cause-nya lah. Jokowi itu, warisan Jokowi. Nah, makanya bongkar Dengan dong namanya Omnibus sekarang. Law yang kemudian menjadikan pembahasan undang-undang itu gercep-gercep. Semuanya loh, kan so far kalian ini udah menghasilkan 3. Tiga-tiganya itu BUMN, mineral batu bara 12 hari, dan tanpa partisipasi ya. DPR loh, bukan kalian. Saya nggak Oh, iya. ikut karena Nggak ikut kan ya? yang bahas Enggak, tapi itu memang saya setuju, itu warisannya Jokowi. Iya. Yang Gara-gara sekarang Omnibus harus Law. kita bongkar. Bongkar Deh, karena kalau saya melihat ya, kalau lagi ngasih keterangan ahli di MK, MK tuh suka enggan loh. Kayak waktu minggu lalu tuh undang-undang TNI, mereka tuh nggak happy untuk membatalkan undang-undang. Karena banyak sekali yang kritis pertanyaannya. Misalnya, masa kalau begitu nanti semua pembentukan undang-undang salah semua dong menurut kalian? Ada pernyataan semacam itu, nggak persis begitu ya bunyinya. Yang kalau saya nangkep mereka sebenarnya nggak happy untuk batalin. Tapi apa boleh buat kalau situasinya seburuk itu? Kira-kira gitu tuh. Makanya udah ada yang ditolak-tolakin kan beberapa uji formil undang-undang TNI. Jadi nggak boleh juga ditolak-tolakin tanpa penjelasan. ada penjelasan. Itu karena beberapa pemohonnya nggak punya legal standing, kira-kira gitulah. Nah, jadi artinya mungkin ini kita bawanya ke ini deh. Perbaikan di DPR-nya, kita bongkar deh warisan-warisan Jokowi yang nggak benar itu. Gue nggak ikut-ikut lah, kan semua udah baik. Banyak nih soalnya nih. Gila. Aduh, capek dia. Mungkin kalian para ahli hukum tata negara ini yang mungkin minta waktu pimpinan DPR untuk Iya. dialog ya, menyampaikan itu. Karena kalau kayak kita akan susah. Ini ada ini, Bib. Apa tuh?
ternyata lu pernah bicara tentang tambang Raja Ampat Oh nih. iya dong. Gimana nih? Ini udah hilang nih dari jagat. Seperti biasa, kita punya Itulah. penyakit bukan insomnia, apa namanya itu? Gampang Cepat hilang lupa lah. ingatan, Heeh, iya. cepat lupa. Amnesia. Oh iya ya. Kok insomnia sih? Iya. Amnesia. Gimana nih? Udah ada kasus baru, sekarang Raja Ampat seperti tidak ada masalah. Lalu buat apa kita ribut-ribut kemarin? Itulah. Jadi memang kita harus bongkar akarnya dulu nih. Lagi-lagi ini warisan lama loh sebenarnya loh. Ya, Model memberikan izin semudah itu tuh model lama. Jadi ketika kemarin langsung dibatalkan oleh Prabowo, langsung bungkam. Padahal saya harus ngingetin, banyak izin usaha tambang itu yang dimatikan, sudah gitu dihidupkan lagi. Kadang-kadang lewat pengadilan PT UN. oh gitu. Bisa loh. Jadi ketika surat keputusannya digugat dan ada beberapa, saya nggak pegang datanya ya tertulis sekarang, tapi itu model yang kerap terjadi. Dan sekali lagi ini kan Raja Ampat cuma seperti puncak gunung es. Coba lihat apa yang terjadi di Maluku Utara. Ya, Lihat yang nikel. terjadi, ya nikel banyak sekali yang seperti itu. Jadi kita mesti harusnya ya, kalau Prabowo meresponnya, oke kita apresiasi dia merespon. Tapi harusnya meresponnya lebih dalam dengan membongkar cara pemberian izin itu pertama, tapi yang kedua juga membongkar relasi-relasi bisnis ini loh. Jadi yang orang suka bilang oligarki segala macam itu nyata sebenarnya Ya, di tambang itu. betul. Pejabat siapa sih yang punya saham di sini itu harusnya dibongkar, Buka kepada publik ya. buka kepada Walaupun dia publik. melalui proxy segala macam kan harusnya Iya, bisa kan ditelusuri. ada konsep beneficial ownership tuh. Iya. Jadi kalaupun pakai proxy, kalau dia tetap dapat untung, tidak boleh. Itu yang namanya benturan kepentingan. Tapi negara ini kan memang tidak apa ya, tidak jujur dalam mengelola kekayaannya kan. Iya. Siapa sebenarnya yang bisa menikmati dalam tanda kutip tanah air ini kan Kita kaya banget sih ya. kaya banget. Tapi karena yang makan hanya sekian persen dari populasinya, akhirnya yang miskinnya jauh lebih banyak. Benar. Kalau benar. menurut World Bank itu katanya 160 juta orang Indonesia itu miskin Gila ya. sebenarnya. Mm-mm. Iya. Bingung saya, negara yang kaya kok dikutuk punya orang Iya. miskin banyak. Kutukan sumber daya alam Sumber katanya daya ya. alam. Dan semua kan, daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, itu daerah-daerah miskin. Benar. Pantura yang kaya minyak dan gas, migas, lihat tuh Pantura tuh peta kemiskinan. Iya, iya, iya. Kalimantan yang kaya tambang dan sebagainya, Miskin juga, miskin, warganya sih warganya. miskin. Pengusahanya Sulawesi, mungkin kaya. ya Papua sama kan kasusnya gitu loh. Karena apa? Itu terjadi ketika rakyat di sana dianggap tidak punya hak. Nah, Kan itu. gitu nih. Dan kedua, pusat nih merasa memiliki semua nih. Iya. Tidak apa namanya, tidak pernah memperdulikan hatinya orang di bawah tuh kayak apa. Iya. Iya toh? Iya. Dia merasa tidak apa-apa kasih konsesi, menggusur orang di sana, menggusur kampung, mengambil tanah adat, tanah ulayat, ya, meminggirkan mereka lalu memberikan orang entah dari mana. Mm-mm. Ya mungkin sampai nenek moyang yang nggak pernah berjasa sama Republik ini untuk menguras kekayaan alam di sana. Saya nggak ngerti cara negara kayak begini sebenarnya. Iya. Ya itulah, jadi ada secara hukum pun itu kemudian dilegalkan kan. Ya. Misalnya ada ada skema bahwa pada dasarnya tanah itu adalah penguasaan negara. Betul. Makanya kalau masyarakat adat dipandangnya, kalian ini nggak punya sertifikat, pergi Yes. sana. Karena ini punya negara. Negara ngasih deh sertifikatnya ke pengusaha besar. Itu yang sering terjadi. Kalau pertanyaannya kenapa? Tentu saja karena itu sangat menguntungkan dan industri ekstraktif itu kan nggak butuh research and development yang Yes. terlalu Tinggal keruk investasinya tinggi. aja. Tinggal keruk. Jadi Iya. bagi Nggak pengusaha perlu pintar. nggak perlu. Makanya ada beberapa oligarki besar yang awalnya dari supir truk lah, Iya iya. dari preman lah dari apa? preman. Yang penting dia pinter bermanuver. Iya ada yang backing. Ada yang itu dia. Kalau tanpa backing mana mungkin? Ada yang backingin Iya. di lapangan oleh Allah Yang gedein aparat di lah belakang gitu. gitu kan. Di tingkat politiknya ada juga backingnya, iya. akhirnya jadilah. Nah itu yang sekarang ini terjadi dan ini ada di mana-mana. Dan kebanyakan yang kena adalah masyarakat adat sama orang miskin yang pasti juga punya kesulitan. Dan sekarang malah Bikin transmigran sertifikat. juga kena ya. Ha-ha. Enggak, ini soal apa namanya ya? Misalnya nih, soal pembagian konsesi tambang. Hmm.
Ini kan cara pandang pusat nih. Ambil kata lah, dulu Presiden Jokowi mau ngambil hati NU, kan gitu nih. Iya, iya. Lalu dibagi-bagi semua ormas dan segala macam. Ketika Benar. saya tanya di DPR, lalu untuk masyarakat adatnya mana? Untuk Iya, masyarakat emang. setempatnya mana? Nggak pernah dipikirin sama Emang. mereka sama sekali. Iya. Lah ini apa Karena masyarakat sebenarnya? adat nggak punya nilai votes-nya kan. Dipandangnya begitu. Maksud saya kalau NU atau apapun ya organisasi keagamaan kan Punya dipandang bargaining politik yang punya masa wah, gitu ya. kan. Nah, masalahnya kan di situ. Kalau masyarakat di kampung dikirimin brimob, dikirimin tentara, gampang kali. Iyalah. Dikirimin Dan preman. kekerasan itu luar biasa loh Iya, di level iya, iya. bawah itu. Jadi banyak sekali kawan-kawan yang menemani secara hukum dan juga bahkan juga secara fisik karena pengusiran itu juga dilakukan dengan kekerasan. Dan itu banyak sekali tidak hanya di tambang-tambang tapi juga di perkebunan sawit lah Nah ini, dan segala macam itu. kita masuk ke situ. Lu ikutin nggak soal itu, Satgas PKH? Iya. Ikutin. Heeh. Saya melihatnya begini. Pertama, kita sepakat harus ditertibkan. Mm-mm. Ya. Dari dulu saya termasuk orang yang pertama, bahkan zaman pertama tahun pertama Jokowi berkuasa, Mm-mm. saya sampaikan tuh kepada Ferry Mursi dan Baldan almarhum, Ya. Bang, tolong cek tuh perusahaan-perusahaan gede. Aku yakin semuanya makan konsesi di areal di luar konsesi. Benar-benar. Ya, masih tahun pertama itu. Lalu sekarang, ya, kedua soal hutan lindung, kita Ya. sepakat beresin tuh, Ya. karena kita peduli terhadap masalah itu. Tetapi sekarang saya melihat ini yang terancam lebih banyak rakyat daripada pengusaha. Mm-mm. Pengusaha sudah menguasai 30 tahun, sudah kaya raya dia. Mm-mm. Mm-mm. Ini yang dimakan nih rakyat sekarang nih. Mm-mm. Ya, walaupun dengan alasan hutan lindung, Ya. macam-macam, tapi yang punya sertifikat banyak juga. Yang di kawasan hak komunal juga kena, Iya. gitu ya. Iya. Jadi kita bingung ini. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, pentingnya apa? Ya, ini harus dihajar sekarang nih. Karena kan otomatis nih puluhan ribu orang langsung kehilangan sumber Iya, itu sumber pendapatan, kehidupan dia sumber bahkan. kehidupan dia. Heeh. Anaknya yang kuliah pasti terancam, Mm-mm. ya toh. Keluarganya juga terancam karena mungkin masih harus bayar cicilan mobil, cicilan beli tanah dan sebagainya. Lah ini kan menambah rumit Iya. buat kita sebenarnya. Mm-mm. Kenapa nggak pelan-pelan diselesaikan? Urusin dulu tuh yang korporasi, laporkan sama rakyat. Mm-mm. Ini loh negara, pemerintah Nah, itu sudah membereskan. transparansinya nggak Iya ada, dong. nggak ada. Sekian perusahaan Mm-mm. ya yang mengambil sekian luas tanah ya, lalu merugikan negara sekian dan mereka sudah bayar sekian kompensasi Mhm. dan ini sanksi yang diberikan pemerintah. Nggak ada tuh. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Dan juga kita juga karena nggak ada transparansinya, maka ada indikasi jangan-jangan nanti setelah diberes-bereskan dibagiin lagi Ah, ke entah nggak tahu ya BUMN yang terkait dengan berbagai kementerian atau ya bisa perusahaan besar. ya. Nah itu dia. Jadi makanya kalaupun mau pemberesan, kita perlu pemberesan betul. Betul. Tapi caranya Penataan, itu harus dilakukan secara transparan dan juga lengkap dengan sebenarnya tuh yang tadi tuh sanksi administratifnya tuh yang dikelola oleh negara berapa besar sih? Dan kemudian lahan-lahan yang dibereskan itu kemudian diapakan? Apakah justru dikasih ke perusahaan besar atau BUMN atau Katanya sih dikembalikan ke BUMN, hutan? tapi kan nanti siapa yang tahu? Nah, BUMN Karena kan tidak ada juga- laporan luasnya berapa, Iya. di mana. Ya, Iya, kalau ke iya. BUMN-nya 30%, 70%-nya kepada yang lain-lain kan kita nggak tahu juga Iya. gitu. Karena nggak ada transparansi toh. Benar-benar. Jangan lupa perusahaan-perusahaan itu BUMN maupun perusahaan swasta yang legitimate dan lain sebagainya, bahkan juga ormas keagamaan kalau kasusnya soal tadi ya Tambang, izin usaha batubara. tambang, itu kan mereka bisa kerjasama. Nah ada dugaan lagi-lagi karena tidak transparan. Sebenarnya yang udah nunggu di ujung untuk kerjasama lagi, sebenarnya dia juga, dia lagi yang tadinya kena sanksi itu. Jadi sebenarnya ini muter-muter aja untuk menguntungkan sebagian pengusaha besar itu. Iya. Kacau Nah. nih, kacau banget. Jadi ya Saya terima banyak laporan. dampaknya warga. Iya konstituen. betul. Makanya saya bilang ini yang lu sedang ngebunuh rakyat lu sendiri Iya, nih kalau menurut saya gitu loh. Ha-ha. Kalaupun misalnya nih kasus Tesonilo. Wah Oke. itu aduh parah.
itu sudah kita tahu lah kalau mau persoalkan tentu banyak yang bisa dipersoalkan. Iya, Banyak sekali orang banyak. terlibat di sana, Mm-mm. ya. Tidak mungkin orang luar bisa datang kalau nggak orang dalam, orang setempat yang dulu Mm-mm. awalnya bermain toh. Mm-mm. Karena nggak mungkin gua datang dari jauh terus berani ngambil tanah. Iya. Di sana itu kan pasti nggak akan terjadi itu. Ada proses yang pembiaran cukup lama di situ. Mm-mm. Nah, mereka sekarang mau dikeluarin, disuruh pulang ke daerahnya. Mereka ke daerahnya lalu jadi apa? Iya, udah nggak ada kehidupan daerah Udah awalnya pasti kan, karena toh aset mereka kan tidak diganti rugi. Mm-mm. Lalu mereka mau hidup dari mana? Mm-mm. Ya, saya terpikir di sana Duta Palma diambil 200.000 hektar. Why not mereka disuruh mengelola sekian hektar, katakanlah 3 hektar Mm-mm. per kakak di sana dalam konteks sebagai pengelola, Mm-mm. ya, bukan sebagai buruh yang dibayar UMR gitu loh, ya. Tapi misalnya dengan bagi hasil atau seperti apa? Iya, iya, iya. Itu kan karena Pendekatannya kemanusiaan. manajemen Iya, konflik yang Manajemen menurut saya konflik, bisa benar. diambil gitu. Lah ini Langsung nggak tahu, saya yang usir. leading juga TNI kan taunya tugas laksanakan babat Nah, habis. Itu. Ini lagi-lagi kita, Iya, iya, iya. kadang saya pusing sendiri lihat. Kadang-kadang jadi gini, sebenarnya banyak cara untuk melakukan pembenahan-pembenahan itu dengan pendekatan yang berbeda. Iya. Memang pendekatan berbeda itu agak painful pasti, tapi kan kita pendekatannya tujuannya ke warga. Warga nih dapat apa juga, jangan Iya. cuma dibuang-buang kayak refugee begitu Iya. nanti. Tapi kan perusahaan-perusahaan besar itu nggak mau menempuh hal-hal yang sifatnya costly. Pasti mereka cost and benefit analysis. Ngapain gue ngeluarin uang lebih banyak untuk tadi ya misalnya ada pengelolaan oleh beberapa kakak dan seterusnya. Tapi kan Capek. ini perusahaan ini kan sudah disita oleh negara 200.000 hektar. Nah itu dia. Nah sekarang masih tetap dikelola oleh orang-orang yang sama semua di sana gitu loh. Nah ini kan kesempatan kalau menurut saya nambah jumlah masyarakat yang naik kelas. Kan gitu nih, kalau jadi buruh kan ya miskin-miskin juga Iya, tetap, nanti gitu loh. prekariat lagi. Iya kan ini dibagi kayak plasma lah kira-kira gitu. Oke lah mungkin mereka bayar atau cicil ya. Lahan yang 200.000 hektar itu kalau dibagi karyawan Duta Palma dan mereka yang quote and quote dianggap peramba hutan Tesonilo, saya kira bisa selesai dengan baik nih Iya. masalah ini. Iya, cuma kan itu ya itu tadi, ini kan nggak instan. Sementara perusahaan-perusahaan besar itu pengennya yang instan aja. Gimana caranya mereka dapat uang yang lebih banyak, prosesnya juga nggak kelamaan. Ya, ini Hal kayak gitu kan prosesnya kelamaan untuk mereka ya, untuk kita bagus. untuk pemerintah sebenarnya kan ini kan Harusnya kerjaannya begitu. pemerintah kan. Karena kan mencegah konflik. Jadi sebenarnya at the end of the day pemerintah juga untung karena mencegah konflik, mengurangi angka kemiskinan dan seterusnya. Tapi seringkali kan pemerintah juga lebih sided, lebih dekat kepada perusahaan pengusaha besar ketimbang Karena mikirin bisa dampaknya pada duduk warga. manis ngopi-ngopi Iya, dan itu bagi-bagi kan. Mm-mm. Kalau sama rakyat nggak bisa kan, dapatnya keluhan melulu. Komplain melulu nih warga nih. Padahal kalau warga dikasih penghasilan yang benar, pajaknya ditarik dengan benar kan membantu negara ya. Oh banget, dan maksudnya kalau kita lihat di negara demokrasi lain, kenapa sih di negara demokrasi lain kayaknya warganya juga lebih taat hukum dan seterusnya, karena mereka juga kehidupannya dijamin. Betul. Itu Loh tugas petani-petani negara, di Eropa, di Amerika lahannya luas-luas, Oh, mereka modern disubsidi habis lagi. sama negara, Disubsidi, diproteksi habis. Lah kita dibiarin mampus. Mm-mm. Nanti gabahnya laku berapa, naik Iya. dikit langsung impor habis-habisan supaya Nah, itu tetap dia. di bawah terus. Jadi Lucu nih negoro emang kadang-kadang. pusing ya. Pusing gua. Apa lebih enak jadi pengusaha kali ya? Karena kalau dipikirin terus yang ada kita yang mumet sendiri. Nah ini tadi soal transparansi. Saya terima banyak laporan tadi. Warga transmigran kena. Ya, tiba-tiba lahan transmigrasi mereka yang disediakan dulu oleh pemerintah tiba-tiba masuk kawasan hutan. Sertifikat mereka nggak berlaku. Ya. Lalu Benar. warga yang taunya lingkungan mereka itu selama ini nggak masuk kawasan hutan, tiba-tiba masuk kawasan hutan. Yes, itu modus ya. Iya kan? Mm-mm. Pertanyaan saya ini buat orang-orang di Jakarta ini. Dulu ini kerjaan PKH ini berdasarkan data hutan tahun berapa sih sebenarnya? Iya toh? Iya. Karena dulu kan pada waktu kita mulai otonomi daerah, banyak hutan berubah status. Karena otonomi waktu itu memberi
kesempatan pada kepala daerah, Ya. kabupaten terutama, Mm-mm. untuk memberikan izin, Mm-mm. konsesi, segala Mm-mm. macam. Waktu itu ya, Ya, betul. yang mungkin saja perubahan status ini tidak sampai ke pusat. Data di sini ini nggak berubah nih, taunya dia tuh masih Iya, hutan misalnya gitu kan. Bisa jadi ada problem begitu. iya. Lah kenapa yang lu hukum orang yang dapat izin? Nah, itu dia nggak Ya logis kan, nggak sebenarnya. logis kan harus Dan negara ini kan juga bermasalah dalam hal data. Data sangat kemiskinan buat betul. bansos ternyata nggak sinkron, data ini segala macam ya. Jadi memang itu bagian yang harus dibereskan dan lagi-lagi itu perspektif ya. Perspektif pemerintah yang harusnya berpihak. Kita harus sekarang itu selalu ngomong harusnya. Karena memang yang harus mereka lakukan adalah untuk take side kepada warga. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah pun di masa lalu, nggak boleh dong prinsipnya warga yang kena getah. Apa mungkin karena warga daerah itu kecil ya? Kalau di Jawa kali nggak ada yang berani kayak gini kali ya, karena dia hampir 56% dari total populasi pemilih. Nah, pemilih. Pasti hitungan lain selain ekonomi juga itu tuh. Politik. Dikit kan orang yang kena dampak itu. Betul. Kalian nggak akan ganggu jumlah suara total saya nih Hmm. di masa yang akan datang gitu. Jadi pasti perhitungannya seperti itu. Dan itu yang mesti kita bongkar-bongkar. Ayo kita rapin. Ayo, kita sedang bongkar-bongkar nih. Iya. Ini kan awal ya. Nanti Iya. kita rapin. Memang ini kacau Betul. banget. Dan lagi saya terima laporan banyak ini dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat atau kata perangkat desa. Karena tiba-tiba orang bangun pagi sudah ada pelang. Dan itu pakai bolpen nanti. Cetakannya standar tapi luas wilayahnya. Nanti ditulis pakai spidol. Gila. Ya. Gila. Dan nggak pernah diketahui oleh kepala daerah atau apa gitu ya, atau Apalagi kepala desa, warga, ya. apalagi warga, bahwa luasan sekian gitu kan. Ini yang bingung saya juga, kawasan HTI atau APL kena nih Mm-mm. gitu ya. Padahal kan harusnya yang hutan lindung, hutan konservasi yang nggak boleh gitu. Mm-mm. Kalau namanya HTI atau APL itu harusnya kan bisa ya. Mm-mm. Sedangkan hutan lindung aja negara bisa memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan. Benar. Kenapa untuk rakyat lu tega? Buat yang merusak besar lu nggak masalah, kasih izin. Mm-mm. Lah rakyat lu serang-serang nih gimana sih ceritanya? Mm-mm. Gimana sih nih pemerintah? Dari hukum tata negara dong, gua ada. Iya. Jadi kalau dari hukum tata negara sih gini. Ini rumit nih. Saya khawatir yang nonton juga HTI hutan tanaman industri. Oh, iya, Mereka jangan-jangan pada nggak terlalu update nih. Tapi ini penting banget karena main-mainnya itu persis di situ. Dan kalau saya lagi sering banget membicarakan bahwa hukum itu jadi tameng penguasa, ini nih. Jadi dalam undang-undang kehutanan misalnya itu juga dibuatkan prinsipnya adalah kayak model zaman dulu waktu penjajahan Belanda. Jadi ini memang penjajah ya. Ya. Penjajahan Bedanya Belanda cuma kulit doang, persis. perilaku sama. Modelnya itu domain verklaring namanya. Jadi dibikin bahwa tanah tuh kalau nggak ada tuan tanahnya maka dianggap sebagai milik negara. Nah paradigma itu dipakai juga. Yang harusnya sekarang sudah tidak karena nyatanya memang kelompok-kelompok seperti masyarakat adat pun di masyarakat miskin kota ya, kan mereka nggak punya kapasitas yang cukup. Harusnya negara membantu mereka untuk dapat sertifikat. Nah tapi didiemin aja, terus begitu di lapangan, oh nggak punya sertifikat kan? Berarti punya negara nih. Ya, negara kan sebenarnya nggak punya tanah, hanya dikuasai loh. Bahkan negara pun kalau mau memiliki tanah, dia harus punya sertifikat. Harusnya begitu. Iya Tapi dong. prinsipnya yang dipakai itu model dikuasai oleh negara itu benar-benar dimiliki gitu, seakan-akan. Nah, jadi di Undang-Undang Kehutanan tadi ya hutan tanaman industri, hutan lindung, kan sebenarnya ada kategori-kategori hutan. Kalau nggak salah mau dibahas ya bentar lagi. Kayaknya ini mesti dibongkar nih di revisi Undang-Undang Kehutanan. Apalagi kemudian dikacaukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mbahnya yang mengubah banyak sekali undang-undang. Nah, Undang-Undang Kehutanan itu juga kena. Sehingga memudahkan perusahaan-perusahaan besar untuk mendapatkan tanah-tanah yang kategorinya hutan ataupun dikonversi jadi hutan, kemudian mereka bisa klaim itu. Dan kita tahu kalau pengusaha urusannya dengan sertifikasi tanah ya gampang.
Kalau masyarakat adat harus diperdakan dulu, Iya, dibuatkan peraturan harus daerahnya. diajukan oleh pemerintah daerah ke pusat juga untuk hutan Benar, kemasyarakatan dan sebagainya. benar. Jadi kita mesti perbaiki di undang-undang kehutanannya menurut saya pertama-tama. Karena kebanyakan masyarakat adat itu terus si para apa ya yang tidak resmi dan lain sebagainya itu kan penamaan tidak resmi itu karena mereka dianggap tidak berizin. Karena itu dianggapnya hutan. Nah, kayaknya paradigma undang-undang kehutanan ini yang harus kita ganti. Ya, Direvisi undang-undang kehutanan. Kalau secara hukumnya ya. menurutku sih paradigma yang mengambil keputusan lah yang harus diganti. Karena apa? Gimana ya? Ini kan Yang memberikan izin-izin iya di dong. level pemerintahan. Ya itu Iya. juga. Ya termasuk pembuat undang-undang dan kita semua lah yang terlibat dalam pengelolaan negara ini ya. Dan saking strategisnya, dikit pengen nyinyir dikit. Saking strategisnya di beberapa kementerian tertentu kan memang yang ditaruh adalah orang-orang dari yang punya perusahaan besar itu. Oh iya, Iya kan? iya sangat. Ya. Kita mesti ngingetin para pemirsa nih. Iya. Dengan sengaja yang ditaruh tuh yang ngasih izin-izin itu orang-orangnya dia juga. Punya gitu. 5 menteri. 5 menteri. Udah tahu lah siapa dia. Semuanya Cek urusan tempo, cek tanah, tempo. lingkungan, gila itu. Ya, enggak problemnya kalau menurut saya begini loh. Ini kan orang berpikir seolah-olah kekayaan alam ini nggak akan ada habis-habisnya. Kita nggak pernah melakukan audit sebenarnya Itu dia. tanah sampai berapa banyak sih lu bisa ganggu-ganggu gitu ya. Batu bara seberapa besar sih? Dampak lingkungannya kayak apa? Kos yang harus kita bayar. Benar, benar. Nah ini kan yang nggak pernah ada mikirin sehingga harusnya Kementerian Kehutanan yang tugasnya menjaga hutan ini malah beri izin untuk menghancurkan hutan Hancurkan. dengan alasan ekonomi atau apa kan nggak bisa dong. Mm-mm. Iya kan? Makanya kan otaknya yang harus dibenerin adalah memandang sumber daya alam ini. Iya. Iya kan? Apa sih Yang filosofinya? dipandang tuh ini duit aja gitu. bisa. Bukannya alam. Nah, itu tuh. Itu bisa habis, itu yang mesti diingetin. Nah itu dia, makanya aku juga bingung ngingetinnya gimana kecuali lewat podcast gini ya. Kan nggak Iya. mungkin gua demo di DPR nih kan, atau demo di Istana Negara kan. Tapi sedikit cerita nih. Saya pernah cerita di podcast yang lain, tapi netizen ada yang nyela beda gitu. Tapi ini kan jadi contoh kecil bagaimana misalnya ada sebuah negara yang namanya Nauru. Nauru, oh Di iya Pasifik. iya iya. Memang kalau dibanding Indonesia kecil sekali mini. Tapi mereka punya fosfat yang luar Bahan baku biasa, pupuk, ya. bahan baku pupuk yang luar biasa mahal pada saat itu. Jadi mereka keruk luar biasa dan kaya banget semua anak Ini di sekolah Sudirman Tamrin kayak di sana lah kecil. Ya itu kaya banget deh. Suatu saat fosfatnya habis. habis. Jadi kekayaan alam bisa habis. Karena udah kepalang dikeruk, bahkan tanaman-tanaman pertanian nggak bisa tumbuh lagi bahkan di sana. Habis, ya. Gersang total. Dan mereka sekarang miskinnya luar biasa. Semua aset negara yang tadinya kaya sekali itu harus dijual dan segala macam lah. Tapi itu memang nggak sebanding, kita jauh lebih besar ya, ribuan kali lebih besar. Tapi itu adalah cerita bahwa kekayaan alam itu ada titik jenuhnya pasti. Iya. Dan nggak bisa nggak bisa turn back gitu, nggak bisa di rewind. Jadi ya udah mereka sekarang banyak kemiskinan luar biasa. Kita nggak mau kayak gitu kan. Ya kalau negara masih terus bertumpu pada komoditas sumber daya alam, ini pasti akan jadi negara gagal kalau menurut saya. Ya. Iya kan? Karena coba bayangkan, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, namanya batu bara itu nggak bisa kita jual kemana-mana tuh. Iya. Dan Iya nikel kita kan ternyata juga sekarang ada teknologi yang lebih baru. Oh iya, nanti ada LFP, ada hydrogen, segala macam. Gua aja nggak mau tuh beli mobil walaupun lebih murah. Karena gini loh, orang bilang mobil listrik, gua beli sih satu dulu awal-awal karena nggak mikir panjang. Dan perlu untuk ganjil genap kalau di Jakarta. Iya, persis. Dan pajaknya lumayan murah banget. Tapi gini, kemudian kan kita terpikir, kita pakai mobil listrik, tapi listriknya dicas dari energi fosil, batu bara. Dan sama itu aja. baterai nggak bisa diurai. Sama bahayanya dengan uranium misalnya gitu loh. Iya, Jadi iya. saya memutuskan ya oke, nanti dulu deh, kan kira-kira begitu nih. Nah nikel yang kemarin dibangga-banggakan sebagai hilirisasi itu, yang 5 juta ton katanya diekspor ilegal itu ya. Ilegal, bener. Ilegal. Itu sekarang nggak pernah diomongin lagi tuh hilirisasi. Karena sudah oversupply kan. Gitu loh. Jadi nggak ada itu. Dan ada teknologi yang lebih baru itu. Betul.
Jadi Karena kan kebanyakan deposit itu Indonesia dikuasai China, akhirnya yang lain memacu research and development untuk teknologi yang persis. berbeda Itu gitu. yang kita lakukan. Ya. Kita nggak ada research and development, nggak ada penelitian lebih lanjut, keruk aja. Sementara negara lain udah move on tuh, dan mereka bisa lebih cepat untuk beradaptasi. Kitanya malah keburu habis kekayaan alamnya, nggak bisa dibalikin lagi. Itu Yang yang jadi ngomongin masalah. hilirisasi sebenarnya hilirisasi aset dan saham ya, bukan hilirisasi di tingkat rakyat. Iya, yang diuntungkan cepat itu kan orang-orang yang kemudian jadi punya perusahaan nikel segala macam itu. Iya. Alamnya rusak. Minimal dapat samkos lah, samkos. Iya, mereka Saham kosong. pindah lagi nanti saham kosong. Saham kosong. Oh gitu ya? Iya Saham dong. kos. Oke. 10 to 30% itu biasanya samkos itu. Makanya rajin-rajin tuh jual hilirisasi itu, omong kosong, gua tantang. No. Halah, kalau tidak ada untungnya mana mau. Mulai ngomel nih, asik nih. Iya. Berhenti Ngeri, deh, ngeri. beli yang listrik-listrik tuh, sampah semua tuh. Karena kalau baterainya habis kan kita belum tahu. Belum ada teknologi untuk merecycle Iya, atau recycle. menghancurkan. Benar. Dia bisa Sekarang belum terlalu reuse. berasa aja nih. Ya, bisa reuse tapi nggak bisa hancur. Mm-mm. Jadi perlu tempat di bumi nanti untuk mengumpulkan baterai-baterai mobil Mm-mm. ya yang tidak bisa dihancurkan ini di tempat yang tidak berdampak bagi lingkungan dan manusia. Di mana itu? Kalau dibuang Nggak di tahu. laut, lu makan tuh ikan, lu satu generasi nanti pasti ada gangguan genetis. Iya. Dia Kayak tragedi Minamata itu dulu kan. Iya, itu kan bahaya banget gitu loh. Mm. Jadi berhenti dimakan sama mobil listrik Cina atau Korea atau pejabat yang jual-jual hilirisasi. Udah deh ongkos semua tuh. Alah, capek deh gua. Gitu aja lah dulu Bib. Tanpa ngomel nanti kita lihat Iya Republik nih. ini ya. Ngomel Itu pasti pemirsa, saya hanya berharap Presiden Prabowo atau orang-orang dekatnya mendengar keluhan kita tentang banyak hal, terutama soal Satgas PKH tadi. Saya sih berharap bagi dong tanah buat rakyat, jangan mudahnya buat pengusaha aja. Iya. Dan sama rakyat baik-baiklah, kasihan ya. Buat apa juga merdeka? Merdeka. Makasih Bib. Thank you.